Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng Titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang tentunya merupakan salah satu idola dan request daripada penggemar yang tak jauh-jauh, tetap pemain drama gong. Nah, siapa yang tak kenal beliau? Nah, kalau sekarang mungkin agak sedikit berubah ya. Nah, tentunya juga Kucita sangat bangga sekali karena bisa ngobrol-ngobrol bareng beliau. Langsung aja kita bakal ngobrol bareng Ibu Komang Srimah Heni. Ya, Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Inge, dados deh dibuka dulu iya. Biar jelas ya. Iya, biar lebih jelas dan penggemarnya lebih wah ini dia. ibunya. Ternyata sudah jadi nenek. Nah, nenek gaul kalau istilah nenek. Ibu, aduh, Tiang Niki adalah salah satu penggemar drama gong. Nah, tapi memang pada zamannya Tiang Nike, Tiang tidak tahu drama gong, karena Tiang kelahiran tahun 93. Ya. Kan mungkin Ibu Ning drama gong sudah surutnya. Akan surut. Akan surut, guys. 94 surutnya. Iya, Nika. 94. Tiang wawu 1 tahun Nika. Setahunnya. Iya. Iya. Ibu Niki pun Tiang mau ngajak ngobrol-ngobrol. Nah, Ibu Niki kan sebagai pemeran putri patut terlihat dari paras ayunya yang cantik. Siapa yang tak mengenal beliau. Nah, di luar dari aktivitas yang sekarang Tiang mau menanya, boleh dong diceritakan bagaimana awalnya kok Ibu bisa terjun di dunia drama go? Nostalgia. Cukup panjang. Ceritanya sih sebenarnya intinya ingin belajar bahasa Bali, itu aja intinya, karena saya lahir di lingkungan yang sangat modern ya, di lingkungan rumah yang mana di rumah itu banyak teman-teman yang hanya pakai bahasa Indonesia karena Tiang lahir di komplek dosen ya, jadi di sana anak-anak dosen banyak yang jarang pakai bahasa Bali lebih banyak ke bahasa Indonesia. Dan di samping itu memang dari kecil Tiang udah gemar seni. Jadi mungkin mulai dari kelas 3 SD kita sudah mengikuti satu sanggar yang namanya Sanggar Pelangi Dewata. Tiang suka dengan seni peran, tapi saat itu tidak seni peran aja ya. Ada tari modern ya, modern yang pertama saya tarikan itu tari bayang-bayang dalam kanvas, yaitu bersama dengan Sanggar Pelangi Dewata, yaitu asuhan Kak Dede namanya ya, itu bagus Atnyana, tapi beliau sering dipanggil Kak Dede. Nah, kita juga di samping seni peran sering juga kita mewakili untuk baca puisi. Nah itu pas saya sekolah di PGA, nah ada pameran pembangunan waktu itu saya kelas 2 PGA adalah dari panitia minta ke sekolah untuk tampil drama gong. Nah, saat itu saya ditunjuk untuk jadi putri. Saya nggak ngerti bahasa Bali nggak ngerti ya. Tapi dipaksa dilatih untuk ikut itu gitu ya. Kita coba tapi gampangnya waktu itu karena bahasa yang di Singaraja itu kan boleh campur-campur kayak gitu ya. Masih agak enggak terlalu susah sekali gitu. Nah, di sana kita belajar dan berias pun tidak ngerti. Dirias sama teman-teman, kita bersama-sama berias dan sampailah setiap 17 Agustus ya kita diminta lagi untuk tampil lagi. Nah, setelah itu saya pas diangkat di Denpasar, saya awalnya tidak ikut drama gong di sini. Takut juga gitu ya, ngeliat bangga sih gitu ya, seneng nonton
pemain-pemain Iya. drama gong yang sangat top di sini, profesional sekali, bahasanya bagus-bagus banget Iya. gitu. Saya juga, gimana kok bisa bicara bahasa Bali yang begitu halusnya gitu. Jadi saya kagum, tapi nggak kepikir kalau mau gabung itu nggak kepikir gitu, karena tahu akan berbahasa Bali Selatan itu nggak semudah di Singaraja. Saya biarlah jadi pemain sederhana, pemain kecil-kecilan di Singaraja. Pernah juga di Singaraja di samping ikut drama muda-mudi kayak gitu ya untuk sekolahan. Di sana juga kita pernah istilahnya ya diundang untuk pentas gabung dengan Sanggar Banyuning, drama gong Banyuning, terus sama drama gong yang Tamblang yang di Singaraja. Dari Singaraja. Terus drama gong Sangalangit bersama Pak Nile ya, anak mudanya. Terus yang Tamblang, terus dari gitu yang di Banyuning sama Pak Sumade namanya ya. Nah itu yang paling mengesankan, saya dikasih peran sampai intai, saya nggak ngerti. Jadi intainya Bu. Jadi intainya. Wah, langsung dari pemeran utama. Berarti intinya ketika Ibu bergabung dengan yang di Singaraja, Dumu Niki, memang sudah tetap menjadi putri? Iya, jadi putri. Jantos Dumun, berarti Ibu aslinya memang dari Singaraja? Orang tua dari Karangasem. Orang tua Karangasem, merantau ke Singaraja, iya. Lahir di Singaraja, kerja di Denpasar. Saya adalah orang nomaden. Putri nomaden. Ya, lanjut Ibu. Malah akhirnya sampai di Denpasar. Di sana ikut udah beberapa drama. Dan kita banyak dilatih lah dengan teman-teman yang senior ya, kakak-kakak kita yang sangat senior, sampai tata rias juga kita dibantu di rias. Setiap tampil kita dibantu untuk rias gitu ya. Nah, begitu kita ke Denpasar, saya nggak membayangkan, saya tidak ada gambaran bayangan untuk saya menjadi putri di Denpasar, tidak. Karena saya sukanya itu teater Indonesia ya, teater modern. Karena dari SD saya suka ikut di teater modern gitu ya, teater modern, dan memang lebih nyaman, kalau saya nyaman. Begitu di Denpasar, yang pertama saya lakukan itu, saya kan udah kerja, saya diangkat di Kanwil ya, di Kanwil Agama, di bagian urusan agama Hindu. Dan kebetulan di urusan agama Hindu itu ada membidangi terkait dengan siaran agama. Nah, siaran agama salah satunya adalah siaran agama di TVRI dan siaran agama di RRI. Nah, saya sering mengisi di RRI waktu itu, tanya jawab bahasa Bali sambil belajar ya, sambil belajar bahasa Bali. Saya diajarkan juga oleh senior saya untuk ngisi acara di RRI, asik-asik aja gitu ya. Terus dari gitu ngisi acara TVRI. Kebetulan waktu itu tidak saja sebagai pemeran Prahmen namanya ya, Prahmen agama Hindu, mimbar agama Hindu. Saya juga waktu itu jadi presenter acara agama Hindu. Jadi di samping itu akhirnya mungkin karena sering ngisi di TVRI, dicarilah saya sama Pak Anom Ranwaru namanya. Pak Anom Ranwaru ditawarin untuk gabung dengan beliau di drama klasik. Saya seneng, sangat seneng banget gitu. Tapi nggak membayangkan drama gongnya enggak. Belum kesana. Belum. Ya. Teater Badung ya? Tapi teater mini Badung ibunya. Teater mini Badung. Saya ke teater mini Badung dengan Pak Arya Jimbaran, Pankobar gitu. Kan Pankobar yang terkenalnya ya, sama Gong Bima gitu. Terus ikut beliau, saya juga tetap jadi pemeran ya. Putri gitu. Jadi di sana macam-macam, peran putrinya tuh macam-macam. Saya ikut dengan beliau. Dengan asik, seneng gitu ya, seneng kejar tayang kan. Nah, lama-kelamaan itu dicari sama Pak Lodre.
ditawarin. Raja muda nih langsung nawar nih kebetulan Raja muda tuh sama-sama diajak di Kanwil. Oke, jadi atasan saya. Oh, begitu ceritanya. Oh iya ada gini. atasan saya di kantor. Ditawarin. Wih, saya gemeter, ketakutan, saya udah nggak mau. Iya Bu. Nah, takut juga kan. Nah, nggak apa-apa, ayo ikut sambil belajar. Terus dari gitu udah dalam kondisi yang nggak percaya diri ya, nggak percaya diri. Ada satu kisah yang sangat pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu. Lucu sekali lucunya. Kalau di Singaraja memanggil ibu itu kan biang. Nggih. Kalau di Denpasar, drama Denpasar Ibu Agung. Nggih. Terus kalau di Singaraja itu Biang Agung. Nggih. Lupa dah kan antara Singaraja dengan di sini. Nggih. Akhirnya tak gabung. Saking bingungnya Biwagung. Biwagung. Iya. Itu di panggung ya Bu ya? Salah ya. Nika waktu pertama kali Ibu dengan Pak Lodre, Ya. Nika tahun berapa Bu Karyeling? Ya, itu sekitar 90-an. 90-an, pentas pertama ring? Nggak tahu desanya Gianyar kayaknya. Nggih. Di Nika lampanin tapi Nika judul Aduh, ceritanya lupa lupa ya. Aduh, saking ngejernya. Bisa biwagong Niki. Aduh, ya. Akhirnya gimana Bu waktu Nika respon penonton? kita tegang. Temen di samping dayang-dayangnya ketawa kan, senyum mau kebris ya kan kayaknya. Termasuk saya juga tertawa jadi Biu Agung ya. Terus gitu yang jadi ibunya itu siapa Bu Yudani namanya. Beliaunya kan baik banget, baik sekali. Pokoknya apapun kesalahan yang buat itu nggak apa-apa. Kita baru jadi dikasih semangat ya. Bodoh sekali. Ya, itu merupakan pengalaman itu perdana soalnya Bu, saking gemeternya Saking gemeternya sama juga saat perdana saya jadi gabung dengan pemain drama yang top di Singaraja ya. Yang top itu kan dulunya itu sampai Inta itu kan drama yang top sekali ya. Terus yang putrinya itu juga udah top. Kak Sari itu top sekali. Itu 86 ikut gabung sana. Terus saya waktu pacaran dengan Sampi itu loh saya nggak ngerti gitu ya. Aduh, banget nih peran pacaran dipeluk kan gitu. Ada tidur di tempat kan menuntut ilmu ceritanya. Sekolah bersama dengan Sampi. Nah, sekarang kan tidur sama-sama. Nah, itu udah di pelangkan ini tidur itu udah ya yang namanya nak ngerti yang namanya pacaran itu kan kita enggak ya zaman iya. Mau dipeluk kan saya lari. Aduh, ibunya ini loh. Aduh, ya. Lari. Wah, sampai digini sama patehnya. Disibit. Baru mungkin cocoknya sebenarnya jadi liku mungkin karena jadi liku harusnya. Ada latihan nih Bu? Napi naskah orang improv semuanya. Jadi kita kalau drama gong itu kan memang nggak ada latihannya. Iya. Terus naskah juga nggak ada, cuman ada narasi. Cuma di briefing aja. Di briefing nanti begini nah, gitu. Nika yang waktu dengan Pak Lodra gitu juga Bu? Iya sama. Makanya begitu mau keluar baru dikasih tahu dulu. Nanti kamu ketemu sama Pate ini, nanti ngomongnya gini diarahin kayak gitu aja. Itu yang bikin perlu pidet gitu ya. Karena apa? Soalnya dari rekaman klasik, kalau klasik itu kan menghafal menghafal naskah dan banyak lagi. Dan ngapalnya itu besok mau rekaman, sekarang baru dikasih naskah, latihan sehari, kita rekaman di lapangan kan bahasa Indonesia semua itu, dan kita harus berakting, beraction gitu ya, mimik totalitas gitu. Karena saya tuh lebih cenderungnya sukanya di klasik, jadi fokus pikiran saya itu hanya di klasik gitu. Nah kadang-kadang juga
bisa bahasa Indonesia keluar di drama gong. Ya, salah satu yang membedakan dari sekian putri. Nah, yang paling aneh kali. Nah, tapi Niki Ibu, kalau Tiang boleh tahu, drama gong yang sempat Ibu ajak bergabung napi mantan nikah Rialing? Itu banyak. Kalau yang dari Singaraja ya, dari Singaraja, drama Banyuning, yaitu drama Sangalangit, terus drama Bungkulan, terus drama apa ya lagi? Oh, Tamblang. Itu Tengkek ya, yang terkenal dengan Tengkek. Kalau yang di Sangalangit itu terkenal dengan Gobang Lengser. Terus kalau yang di Banyuning itu Mental Mentul. Nah, kayak itu. Terus begitu di Denpasar kita gabung pernah dengan Duta Bon Bali, dengan Bagong. Terus pernah juga yang namanya Bara Budaya. Terus yang terakhir kita gabung dengan dengan Kerti Bonasari. Nah, dan berakhirnya di sana. Selain putra Pak Lodra, ada putra yang lain, Bu? Ada banyak. Banyak. Aduh, putranya banyak. Sira mantan yang pernah Ibu Supadme ya. Terus Sumade, Pak Nile, Pak Nade Umare, yang almarhum. Itu yang paling pintar sekali nangisnya. Pak Nade, semua bilang kayak gitu rata-rata. Gong Payatnya? Gong Payatnya nggak pernah. Terus tapi Gong Mega Putra. Almarhum juga nggih. Ya, terus Supadme. Gitu. Terus kalau yang muda-muda banyak. Kadang kan kita diundang juga ya sama drama-drama muda-mudi yang kayak gitu tuh. Jadi enggak enak juga kalau kita nolak kan. Itu banyak, cuman nggak kenal nama-namanya, lupa. Iya. Nah, Ibu, sewaktu Ibu memerankan karakter Putri Niki nih, kan dengan beda-beda dah pasangannya kan gitu ya. Beda-beda pasangan terlalu banyak. Di samping itu juga Ibu kan sebagai bisa dikatakan pegawai dumun nggih. Ini kan anin tenari setiap hari. Kenapa tidak? Zaman itu iya, full. Berarti pegawai malamnya nari. Ini ceritanya. Hanya satu ada di. Saya orang yang paling tidak pernah menyerah. Ya, paling tidak suka menyerah. Pokoknya komitmen, begitu terjun harus betul-betul dihayati, gitu ya. Harus betul-betul dijalani dengan baik, gitu ya, dengan fokus. Nah, paginya saya kerja jam 7. Waktu itu kalau ke kantor itu jam 7. Jam 7 ke kantor, dan saya tetap kok disiplin di kantor. Jam 7 ke kantor, jam 2 waktu itu pulang kantor kan. Jam 2 pulang kantor, jam 4 saya kuliah di yang sekarang Uni namanya ya. Ya, Uni. Jam 4 kuliah. Terus jam 6 saat kuliah itu saya sudah bawa tas untuk nari. Udah ada di sepeda motor. Iya. Nah, gitu kita kadang berangkatnya dari kampus, dan kadang-kadang kita cepat-cepatan pulang ngambil pakaian. Kalau nggak sempat ini, kalau misalnya arahnya ke barat ke timur, saya bawa pakaian. Tapi kalau arahnya ke mana itu timur ya, ke barat itu ya, ke barat saya pulang kan, dijemput di rumah gitu. Nah, jam 7 kita pentas, pagi jam 4, jam 5, kalau jauh bisa sampai jam 6 baru nyampe kan. Nah, makanya rambut saya potong, saya pendekin kan, karena biar dapat keramas. Kadang-kadang nggak sempat keramas, hanya bersihin ininya aja, serinatelnya aja gitu. Nah, harus ke kantor lagi kan jam 7. Nah, kuncinya untuk menjaga stamina kita kan, tidur. Tidurnya kapan, Bu? Tidurnya jangan ketawa ya. Jangan ketawa. Tidurnya kapan tidur? Waktu tidurnya karena dari pagi di beraktivitas penuh full. Tapi jangan diketawain. Nggak tidur, saya ambil surat kabar. Kalau pas saya ngantuk, saya ke kamar mandi. Itu ngapain, Bu?
Ya tidur. Di kamar mandi tidur. Ya ampun. Duduk. Tapi cukup hanya 10 menit. Nah, 10 menit itu udah tak bunyiin alarm. Udah bunyiin alarm. Itu 10 menit bunyi alarmnya harus bangun. Baru tak kasih air matanya kan. Biar nak kelihatan. Kijep pesuli kamar mandi. Aduh. Iya. Itu tapi saya tidak pernah tidak pernah mengeluh dan menomorduakan pekerjaan, tidak. Pekerjaan kantor selalu beres. Tuh. Mantap banget itu. Nggak pernah teman-teman tahu sampai waktu. saya. Pintar membagi waktu. Ya, harus seperti itu kan. Ibu berarti nikah kan hampir ya nanin dah ibu narinya bisa dikatakan setiap hari, bahkan kalau dulu kalendernya 30 kalender itu lebih ge. Bisa lebih. Karena Pernah lebihnya nari- itu gini. Lebihnya banyak sekali. Lebihnya banyak karena mungkin saking seneng aja ya, saking seneng. Belum lagi saya harus jadi presenter, handle untuk mimbar agama, kan. Belum lagi harus rekaman drama klasik dan saya tidak boleh mengecewakan, kan. Dan di dalam perjalanan di truk saya nggak tidur ibu di sana enggak, saya baca naskah, saya harus ngapalin naskah karena besok paginya harus rekaman. Tuh. Wanita karir banget Niki. Tia mau nanya Niki, berapa tahun Bu menjalani seperti nikah Bu? Sebelum nikah, sebelum 94 saya nikah, itu sudah janji dalam diri. Saatnya saya nikah, suami tidak boleh menderita akibat menonton saya. Itu kan? Berarti takutnya gini, biar jangan gara-gara peran saya di panggung membuat suami tidak fokus kerja, hanya memikirkan istrinya, dipeluk ini, dipeluk itu. Dan saya juga kalau sudah berperan dalam panggung, kan kasihan masyarakat bayar kita kan, kalau kita tidak berperan totalitas, kan kayak gitu. Jadi ya seolah-olah di panggung itu kalau berperan suami istri ya seperti suami istri kan kayak gitu. Nah ini gimana kita enak rasanya di panggung seperti itu, tapi perasaan suami itu kan harus dijaga, gitu. Rumah tangga kita juga harus bagus, kan? Jadi komitmen saya sudahlah, saya berkesenian khususnya Dramagong hanya cukup saat saya belum nikah, itu aja. Berarti memutuskan, jawabannya udah dapat, memutuskan untuk berhenti karena menikah. Menikah dan menjaga perasaan. Aduh putrinya loh. Berarti tapi itu bagus loh Bu. Itu kan secara tidak secara tidak langsung kita bebas kan sebelum menikah itu untuk mengekspresikan, membawakan peran itu tanpa adanya beban ngenten nggih. Ya benar juga. Karena apa? Karena gini, kita tidak selalu harus di Dramagong saja atau bermain peran itu yang bisa membuat kita mengekspresikan jiwa dan perasaan kita atau refreshing dari tugas-tugas yang begitu banyaknya. Tapi kita juga akan bisa berekspresi, beraktivitas lebih dari itu dengan cara begitu saya berhenti dari Dramagong, saya meningkatkan karir saya, karena saya juga berpikir saya perempuan, tidak selamanya saya harus menjadi pemeran atau bermain panggung. Satu saat saya juga harus dimiliki oleh umat, bukan oleh masyarakat saja. Nah, saatnya saya dimiliki umat, saya harus menjadi tokoh. Saat saya dijadikan sebagai tokoh, tapi sekarang tokohnya berperan seperti itu, karena kalau kita berperan menjadi tokoh atau ditokohkan dalam peran, kadang-kadang apapun yang kita perankan seolah-olah kita seperti itu. Jadi image orang agama, tokoh agama itu akan tercederai ya. Nah, itu yang saya tidak mau. Jadi akhirnya saya memutuskan sudahlah cukup pada saat saya muda, saya bermain peran dan bermain panggung, dan setelah nantinya saya berhenti bermain peran, saya harus bermain peran menjadi tokoh agama.
Dan akhirnya kan iya. Dan akhirnya kan iya. Wanita yang pertama ya. Pertama se-Indonesia dan Jadi di Bali dan satu-satunya perempuan se-Indonesia jadi kanwil. Kira-kira saya ada di apa ben tidak niki Bu? Aduh, sangat menginspirasi banget berarti. Aduh, Ibu Niki Dan adalah kita salah dipanggil oleh teman-teman se-Indonesia sebagai Sri Kandi Kemenag. Iya, benar-benar. Niki nggih di antara Niki ya. Iya. Ibu satu-satunya Pertama di Bali. pertama di Bali. Nah, jangan main-main sama wanita ya Bu ya. Jangan main-main sama wanita. Kuat, Wanita itu kuat. Tangguh kan, iya. wanita unggul dan bisa membuat generasi menjadi unggul. Iya, benar-benar. Nah, berarti setelah Ibu memutuskan menikah dan akhirnya memang sudah stop untuk ya berkarya di Dramagong bidang seni, mungkin kan kesibukan Ibu mungkin sebagai kakanwil nih. Nah, ada rasa rindu enggak Bu dengan teman-teman Dramagong? Kalau rindu dengan teman-teman iya. Tapi rindu untuk bermain peran tidak. Ya, kalau untuk bergabung, berkumpul, sharing, senang, pingin pingin ketemu, dan itu pun sudah bisa saya ketemu dengan teman-teman karena begitu berhenti menjadi pemain Dramagong malah menjadi pemerhati Dramagong. Dilibatkan oleh Dinas Kebudayaan menjadi juri, pembina, pendamping, pemerhati. Nah, kira-kira Bu, ndak tertarik buat napi wastane nih ke yang apa namanya Dramagong untuk yang lansia-lansia nih ke Bu, karena niki banyak yang kangen banget, rindu banget niki dengan pemain Dramagong yang dumun-dumun nih ke. Katanya ingin biar ada apa namanya ditampilkan Dramagong yang lansia dumun. Gitu. Nah, cuman kadang repotnya kita sih punya keinginan untuk itu ya, apalagi kita diminta sama Dinas Kebudayaan itu kan untuk menjadi penuntun ya, pembina. Kan kita tidak akan membina anak-anak mudanya saja. Memang kita penting ya membangun generasi yang punya semangat ya, mencintai seni, terutama bahasa Bali itu sangatlah menjadi fokus perhatian kita sebenarnya. Namun kita juga tidak bisa melupakan dari mana asal muasal gitu, kawitannya uling gitu gitu ya. Kawitan kita bisa menjadi pemain Dramagong, anggaplah leluhur kita itu senior kita itu kan beliau adalah pembina kita, penuntun kita, pendamping kita dari awal kita sebelum kita mengerti tentang bermain Dramagong. Dan ini juga perlu dibuatkan sebuah kenangan biar menjadi sejarah ya, sejarah untuk diingat. Dulu ini lo senior kita, ini lo yang mengembangkan Dramagong, karena beliaulah Dramagong ini ada. Terus sekarang apa yang menjadi komitmen kita ke depannya untuk mengenang warisan itu. Tidak mengenang saja, tetapi bisa meneruskan ya, melestarikan dan melestarikan. Semestinya kita yang harusnya punya pemikiran seperti itu. Namun karena COVID. Karena COVID, Niki karena Bu COVID dan Pak COVID, akhirnya semua harus berhenti dulu. Tapi bukan harus kita berdiam. Kita tetap beraktivitas dengan protokol kesehatan. Jadi kita sangat terbatas ya. Ruang langkah gerak kita sangat terbatas sekarang. Untuk saat ini kan saat ini. Nah, Ibu mungkin Ibu kan sudah sebagai kakanwil nih. Nah, yang kalau sebagai kanwil udah banyak nih di TV-TV-nya udah banyak, di YouTube-nya banyak. Boleh dong Bu, kari ingat dumun dawa ke dados putri nih ke dialog deh sedikit nih untuk mengobati rasa kangennya penggemar Ibu. Niki karena banyak banget tiang aja sendiri. Tolong dong cari Ibu Komang Sri ini gini si Royo tiang urin ngererah niki karena terus terang tiang memang tidak tahu, bahkan Ibu pasti uning
terbatasnya ada media yang meliput drama gong kan kenten ge. Jadi tiang sendiri juga hanya mendengar lewat rekaman suara manten kenten. Boleh deh coba untuk mengobati rasa rindu. Dialognya waktu ya. Pasti masih bisa. Sedikit manten deh. Pas ketawa ya. Iya, tiang dia manten. Ini yang terkesan ya. Nggih. Ada satu peran yang memang memberikan kesan khusus buat saya saat saya berperan dengan kru Tamblang ya, kru drama gong Tamblang. Nah, ada judul drama Putus Liwah. Jadi Putus Liwah itu saya punya adik saya itu mukanya yang berbeda ya, hitam sama putih. Oh iya, Rowinedo. Nah, Rowinedo mukanya. Nah, itu saya harus menghadapi adik saya dan saya harus sebagai kakak bisa menuntun dia. Nah, kadang-kadang tak marahin kan. Nah, itu mungkin itu ya tak peranin Ini Putu dong mudiang semengan putu sebe galak kene ngobras ngabret sing luwung sing putu melaksana kadik kini yen dadi demo nang jeplapanin putu ngeraos mapan yen putu nyak pelapan ngeraos liu putu ngelah timpal yen putu dengka dengki kene gala dogen gaen putune sewai-wai sing putu bakal ngelah timpal mapan nak ulian raos putu bisa mantimpal ulian raos masih putu bisa liu ngelah musuh tuh nyak kejang bisa ngejohin putu gitu masih ulian ni putu ngeraosane luung bisa putu ngelah timpal ba bisa timpal loh masih liu putu kan ngelah tapi yang putu bejok kini dengka dengke jok musuh putu gelahang bisa masih ulian putu peleh ban putu ngeraos jok bisa mati raga tuh. Nah ada tutur nak lingsir wasite nimi tante manemu lasmi wasite nimi tante manemu duke wasite nimi tante pati kepanggo duh mawinan tuh nang pelapanin ngeraos tuh decek terus gala gen putune asik Masih halus bahasanya. Masih halus bahasanya. Ya. Masih halus bahasanya Niki. Aduh, semoga mengobati kerinduan Niki kepada para penggemarnya Bu Simaheni Niki. Aduh, Nika sudah dikasih pesan loh tadi. Hati-hati dengan membawa perkataan, hati-hati dalam berbicara. Nih Bu karena bicara Nika bisa membuat kita punya banyak teman, bisa juga membuat kita kehilangan teman. Iya, itu bener. Pas banget. Ibu, terima kasih banyak Niki Bu. Iya. Karena Ibu Niki sibuk sekali Niki guys. Niki tiang sudah tapi bela-belain Niki. Ibunya luar biasa sibuknya. Dari jam berapa nih ke berubah-ubah terus Niki. Nanti juga mau rapat Niki Bu. Iya. Sukses selalu Ibu. Terima kasih banyak Niki atas kunjungannya. Sudah yang bahagia. Di balik penat ternyata bisa juga ngilangin penat. Iya. Semoga Niki juga bisa tapi rasanya mengobati kerinduan Ibu juga. Tiang ngajak bernostalgia sekilas tentang perjalanan Ibu Dumun sewaktu masih muda ya. Dan penggemar juga merasa terobati kangennya bisa melihat ibunya masih sehat, energik. Ngomong-ngomong, udah umur Ibu makin Niki Bu? 56. Tidak terlihat kan guys? Sudah nenek-nenek. Tidak terlihat karena saya perkiraan ya bagian ya 43, 44, 56, 56. Sudah nenek berarti sudah punya susu cucu belum? Oh berarti usianya aja nenek. Berarti belum masih muda. Jiwanya sih masih sweet 70. Iya, ya memang itu Bu, jangan walaupun usianya. Karena sekarang itu memang jangan sampai kita baru tua tapi kita terpuruk tua. Kita semangatnya hilang. Semakin tua kita harus semakin semangat muda.
benar banget. Nah, Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Kirang langkung Nuna Sinampura. Buat teman-teman dan penggemar Ibu Sri Maheni, semoga merasa terhibur dengan obrolan Kucita pada hari ini. Dan jangan lupa kalian yang belum subscribe, ingat subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi beserta Bu Komasri ngusur mau pamit. Sinap Anta Pramasanti. Om Santi Santi Om. Salam hore dumun Bu. Salam hore. Dah.